Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Milanisti Indonesia semuanya, kembali lagi bersama kami tim bola tim Milanilo, eksklusif hanya di channel YouTube Milanisti Indonesia. Di episode ke-19 ini kita hadir membahas tentang pertandingan Milan melawan Napoli kemarin yang sudah berlangsung dengan kemenangan Milan 3-1. Malam ini ada 3 narasumber yang sudah lama tidak muncul, mungkin. Ada Bang L dari Balikpapan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah kostum itu, udah muka hitam, baju hitam lagi. Aduh. Rusak aja nih entar hasil video. Itu baju Sezione nggak ada warna lain apa selain hitam? Identik, wah. Jadi Milan itu identik dengan hitam dan merah, wah. Bukan identik dengan kulit lu ya? Makanya biar nggak kelihatan gelap. Enggak, makanya kulit sengaja tak hitam-hitamin biar kelihatan Milan banget gitu. Merahnya mana merahnya? Berdarah-darah. Ya, lalu ada Bang Kang Robi nih dari Sukabumi. Ya selama ini ada di balik layar tim bola tim Milanilo. Kali ini udah terlalu lama di balik layar ya, Kang. Jadi pengen tampil sekarang. Ya, semoga komentarnya jangan itu aja gitu loh. Siap. Ya, ikut Bang Dian aja deh. Ya terakhir ada Dian ya, Dian udah langganan sama tim Buletin. Lu belum mandian, rambut lu kusut amat kayaknya. Makanya banyak masalah ini gondrong banget nih belum cukur. Gondrong. Oke. Ya, tadi kita gue udah buka opening tadi. Malam ini kita coba bahas tentang Milan lawan Napoli lah. Alhamdulillah mungkin teman-teman Milanisti semua banyak yang senang lah. Atau mungkin sebagian juga banyak yang nggak menyangka bahwa Milan bisa menang. Catatannya kalau buat gue sih simple ya, bahwa kalau kita lihat dari statistik pertandingan, Milan itu sebenarnya kalah segalanya. Mulai dari positioning, shoot on goal, shoot on target, passing akurasi dan lain-lain lah. Jadi Milan itu cuma menang di skor gitu. Bahwa Milan cetak 3 gol, Napoli cuma 1 gol gitu. Mungkin dari Bang Dian dulu deh pembukaan sedikit apa yang lu lihat dari pertandingan. Apa yang membuat Milan menang deh langsung to the point gitu. Kalau gua Milan bisa beristirahat ternyata kuncinya itu. Karena kemarin kan habis international friendly match ya, international break, ternyata sempat dibahas di episode sebelumnya, Milan grafik penampilannya menurun kan, bahkan sempat kalah sama Lille, seri lawan Hellas Verona, dan ternyata setelah istirahat gitu kan, kayak Ibra sendiri pun bilang dia butuh istirahat, Theo juga kelihatannya capek, butuh istirahat. Nah setelah kemarin istirahat, lawan Napoli yang notabene-nya di atas kertas lebih bagus dari Milan, lebih lengkap daripada Milan bisa menang. Jadi menurut gua kunci kemenangannya adalah sebenarnya Milan punya waktu istirahat di international friendly match. Itu sih poin pentingnya. Oke, Dian, kalau menurut lo ya dari sisi strategi, memang Milan Bonera ini menginstruksikan Milan untuk sabar menunggu atau memang Milan kalah di tengah sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau menurut gue ya, Bonera tuh tidak menginstruksikan apa-apa. Pemain-pemain pada hormat sama dia. Kayaknya emang staff Milan juga udah kuat kali ya di komunikasinya gitu kan. Kan Bonera juga ngakui sendiri komunikasinya jalan terus gitu secara virtual barengan sama pertandingan gitu. Pioli tetap berhubungan melalui media-media yang memang bisa digunakan dalam melihat pertandingan, membaca arah pertandingan gitu. Jadi sebenarnya sama aja skema dari Pioli. Tapi kalau permasalahan Milan kalah di lini tengah, gue rasa sih emang permainan Milan ya emang beda kelas sekali ya. Emang beda kelas pemainnya gitu kan. Pemain dari Napoli udah main bareng berapa tahun gitu kan. Paling yang baru-baru kayak cuman Bakayoko doang, cuman nambel-nambel yang kurang-kurang gitu kan, ngeganti Hamsik, ngeganti siapa gitu. Sedangkan Zielinski, Fabian Ruiz, terus siapa lagi gelandang-gelandang kemarin ya, Lozano, Insigne, Mertens, Politano gitu kan.
kayaknya udah padu banget gitu kan. Mereka juga ya mainnya juga lincah-lincah banget kan. Jadinya emang kalau dibilang kalah sih, gue bilang nggak kalah banget ya. Tapi emang kita ya itu tadi karena fisiknya juga udah mulai oke, gitu. Fisiknya juga udah ke restore lagi gitu, udah mantep banget. Jadi ya permainan Milan ya mulai kelihatan lagi gitu. Jadi walaupun memang di tengah kayaknya kewalahan, kita kebantu banget sama lini belakang yang solid gitu kan. Romagnoli ya walaupun belum kembali ke level terbaiknya, udah oke lah, walaupun golnya Mertens juga ya ada sumbangan sedikit kesalahan dia, tapi selainnya udah mulai ada peningkatan dibanding beberapa laga kemarin yang menghasilkan 2 penalti beruntun gitu untuk lawan. Nah, untungnya kelemahan kita yang tadi Warifal sempat bilang di tengah itu emang ketutup sama solid lini belakang dan ya Ibrahimovic gitu. Cuman kalau nggak salah itu peluang pertamanya dia ya, sebelumnya Hakan sempat syutingan dia one two sama yes. Makanya itu jadi faktor pembeda yang dipunyain Milan gitu kan ya. Siapa yang bilang ya, Bergome atau siapa bilang ya kalau lu main sama Ibra atau Ronaldo ya lu udah 1-0 duluan gitu sebelum lu masuk lapangan gitu. Dan ya itu terbukti gitu, perkataan itu emang terbukti ya. Yang jadi faktor pembeda ya Ibra gitu. Koulibaly yang dibilang back terbaik Serie A aja ya nggak mampu kan. David Ibra yang udah umur 39 tahun. Jadi yes, betul di tengah kewalahan, tapi itu ketutup sama depan dan belakang yang emang lagi solid banget kayak gitu sih. Oke. KL, dari starting yang dimainin ini kan Rebic main dengan Alexis nih, menggantikan Leo yang cedera gitu. Menurut lu ini udah komposisi yang tepat, yang pas, atau lu punya penilaian bahwa ada sebenarnya formasi yang lebih baik lagi gitu? Terlepas dari Hauge yang golin ya di babak kedua. Kalau dengan starting line up Rebic dan Salemaker sih saya rasa sudah tepat, Wak. Jadi kanan kiri kita kan sama-sama punya kecepatan tuh, Wak. Nah, Salemaker kita tahu kecepatannya seperti apa, Rebic kita tahu kuatnya dia, strongnya dia seperti apa, dan kecepatannya dia seperti apa. Udah ngimbangin Ibra yang notabene udah nggak bisa mobilitas tinggi gitu, Wak. Ya. Jadi posisinya Ibra kan paling turun setengah, hanya membantu di saat bertahan, di saat diserang, dan menunggu di saat menyerang. Nah, jadi saya rasa pas lah antara Rebic dengan yang mempunyai tubuh yang kuat, speed yang cepat, skillnya juga lumayan, dan kanan juga ditopang sama Salemaker. Untungnya bukan Castillejo yang di kanan yang starting. Kalau Castillejo yang starting duluan, udah kalah 1-0 duluan kita. Nggak boleh gitu. Itu kalau Castillejo menurut egois, Wak. Jadi perbedaan antara Castillejo sama Salemaker itu terletak di egois. Tuh, Salemaker lebih sering main 1-2 sentuhan dibanding Castillejo yang lebih lama menguasai bola. Sekarang yang lebih lama menguasai bola itu ada Kessie, ada Benasser, ada Calhanoglu yang lebih sering pegang bola tuh. Ya paling agak mainkan bola dulu baru ngoper, mainkan bola dulu baru passing. Sementara Castillejo dia punya kecepatan juga, dia juga punya skill. Cuma kan senggol dikit rebah. Itu yang banyak kehilangan bola. Makanya saya mending Salemaker, hilang bola gas, hilang bola digas. Ya, kayak gitu, Wak. Ya. Tapi kalau menurut gua, Castillejo itu kemarin itu termasuk penampilan terbaik dia terakhir-terakhir ini di Milan dibanding partai-partai sebelumnya. Terlepas dia tidak memberikan kontribusi apapun ya, tapi paling enggak dia meminimalisir kesalahan gitu loh. Partai sebelumnya hilang bola 4, hari kemarin cuma 3 doang hilang bolanya. Ya. Begitulah. Kira-kira gitu. Betul. Makanya. Jadi gini, jadi penampilan terbaiknya Castillejo itu masih kalah dengan penampilan terburuknya Alexis. Oh iya betul. Jahat banget.
Gue inget banget waktu Hauge cetak gol itu komentator bilang bahwa ini tipikalnya Hauge banget golnya gitu, bahwa dia ngambil soloran lalu step over, dia ambil dengan kaki kiri. Nah, gue nebaknya ini kayaknya pemain-pemain Serie A atau pemain-pemain lawan ini masih belum banyak kenal karakter permainan dia nih gitu. Betul. Gue khawatir ke depannya kalau udah bisa tahu karakternya Hauge dengan ciri khasnya yang seperti itu, udah mulai kebaca akan semakin berat tuh ke depannya itu. Tapi gue lihat gini, gue lihat ada beberapa komentar di kolom komennya akunnya Milanisio ID setelah pertandingan itu bilang bahwa Hauge sebenarnya tipikal pemain yang agak sedikit pemalas kalau menurut mereka gitu. Karena secara defense Hauge ini kurang ngotot lah gitu loh dibandingkan Rebic ataupun mungkin Leao gitu loh. Nah, cuman ketolong aja karena Hauge mampu cetak gol gitu loh. Menurut lu penilaian itu gimana ya? Kalau dibilang pemalas, saya belum pernah ngelihat Hauge pemalas sih, Wak. Ya, enggak, artinya secara ngotot. Dia pressing ke lawan itu kurang seketat. Kalau memang betul. Seketatnya yang lain gitu. Kalau masalah pressing lawan, memang saya lihat Hauge enggak terlalu dibanding Rebic tuh. Tapi secara masalah membuka ruang, masalah memberikan ruang, Hauge lebih unggul dibanding Rebic. Ya, betul. Hauge lebih pintar mencari ruang. Sekarang gini, Theo nggak perlu naik terus ketika di depannya itu Hauge. Karena apa? Udah yakin deh Hauge udah bakalan bisa ngelewatin, Hauge bakalan bisa ngelepas umpan tuh. Nah, jadi pertahanan Milan itu lebih fokus lagi kalau misalnya lawan tim berat, Wak. Gitu nah. Beda-beda sama waktu kayak siapa di depan Castillejo, di belakangnya Dalot. Aduh. Ampun. Itu ampun ini. Ya. Jadi Kang Robi lu ngeliat Hauge gimana? Menurut gua Hauge bagus lah untuk jangka panjang kalau untuk dijadiin pengganti di menit yang masih banyak. Kalau menurut gua nggak begitu, belum waktunya gitu. Walaupun dia membuktikan setiap dia dikasih kesempatan hampir bisa ngegolin aja kan. Waktu pertama di WL dia main berapa menit ngegolin kan. Kalau dia akumulasiin dia butuh 61 menit untuk 2 gol tuh. Beda sama Paqueta kan, kalau satu tahun dia Paqueta cuma 1 gol. Nah, menurut gue sih untuk jangka panjang itu bagus kalau Hauge. Kalau untuk jadi andalan dari tim utama belum saatnya lah. Oke, Yan, lu lihat dari hasil kemenangan lawan Napoli ini untuk langkah Milan ke depan? Iya, ini yang gue sangat menantikan ini dari Milan ya, yang di episode sebelumnya gue sempat bilang bahwa kayaknya Milan bakal kalah gitu, dan beneran kemarin kalah gitu, walaupun gue nggak ngedoain sebenarnya. Tapi yang gue harapkan adalah respon bagaimana Milan menghadapi kekalahan gitu kan. Ini yang belum kelihatan gitu setelah kemarin 24 pertandingan nggak pernah kalah lawan Lille dan kalahnya ke Bantai 3-0. Gue pengen lihat bagaimana reaksi pemain Milan gitu kan, yang mayoritas diisi sama pemain muda, hanya 2 pemain senior gitu. Bisa nggak bounce back jadi kembali ke mental yang awal gitu, atau justru malah terpuruk gitu kan. Nah, sebenarnya kekhawatiran itu muncul saat lawan Verona gitu kan, karena kita kalah seri 2-0 gitu. Tapi sebenarnya seri lawan Verona itu gue ngelihatnya faktornya emang kiper Veronanya lagi nggak ada obat sih, lagi makan obat dia gitu. Jadi itu faktor paling utamanya kenapa kita nggak menang gitu kan. Itu berapa kali syutingan Ibra, siapapun syuting mentok semua gitu kan. Itu faktor utamanya. Pakai dalam tuh kipernya. Kayaknya sih yang oke color. Nah, gitu dia. Makanya ini jawaban yang gue nantikan gitu dari Milan. Ternyata memang faktor utamanya kemarin permainan menurun adalah memang kondisi fisik yang paling utama gitu kan. Dan ini bisa langsung dijawab gitu sama Milan dengan bahwa yang gue khawatirkan kan dari awal Pioli pernah di sebuah klub 7 kali menang beruntun, terus tiba-tiba 7 kali nggak pernah menang. Ya ternyata faktor utamanya memang bukan
Piolinya gitu kan, walaupun saat kemarin nggak ada Piolinya, tapi memang ya mungkin ada kondisi pemainnya juga, mentalitas pemainnya juga, dan untungnya gitu ya kita ada penjaganya nih, walaupun levelnya nggak Bandiera macam Maldini, macam Costa Curta, macam Ambrosini gitu, ada Ibra, ada Kier yang nularin mental. Emang ya lu nggak bisa datang ke Milan cuman pengen menang aja gitu, lu harus punya target gitu. Ibra kan bilang sendiri kan gitu sebelum kemarin akhir musim gitu, dan ya mungkin kejawab. Implikasi panjangnya adalah gua rasa ini bisa berpengaruh banyak sih ke bagaimana Milan akan menjalani musim ini gitu, karena ini udah laga ke-8 ya kalau nggak salah, ini laga ke-8. Bisa jadi starting point yang bagus gitu kan, walaupun kita baru ketemu 2 tim besar gitu kan, baru ketemu Inter Roma Napoli 3 lah. Oh ya 3 sorry. Inter Roma Napoli gitu kan, semua yang cuma 2 tim hebat. Inter Roma sama Napoli. Semua tim yang dijadikan di awal musim sebagai pesaing Milan untuk ke peringkat 4 gitu kan, kita udah lawan semua, dan hasilnya menurut gue cukup memuaskan dan di luar prediksi banyak orang ya. Kita 2 kali menang dan 1 kali seri gitu kan. Jadi ya itu menurut gue kita udah nggak perlu takut sih lawan siapapun, even Juventus ya yang sekarang juga dalam masa transisi, dan sebenarnya nggak jauh beda sama kita mengandalkan 1 pemain gitu. Dia nggak ada Ronaldo bapuk, kita nggak ada Ibra juga ya nggak setajam itu gitu. Jadi kalau aja kita bisa mempertahankan pace hasilnya gitu, gue nggak minta muluk-muluk kita nggak pernah kalah, at least tapi kita bisa lebih menang lawan tim-tim yang memang di atas kertas kita bisa kalahkan. Gue optimis gitu, kita bisa masuk ke UCL tanpa kualifikasi dulu gitu, jadi kita masuk langsung gitu. Which mean berarti peringkat 2 lah, peringkat 2 gitu. Peringkat 1 itu yang pernah gue bilang sebelumnya, harus tunggu dulu dari Januari gitu kan. Januari apakah kita bisa beli pelapis Ibra dan pelapis Bennacer Kessie yang sampai Kier juga, Kessie Bennacer yang memang sampai saat ini belum ada pelapisnya gitu, cuma Tonali aja. Itu sih sejauh apa, langsung aja lah, gue nggak basa-basi, bisa Scudetto atau enggak itu dilihat dari Januari aja sih. Kalau tapi gue lihat kalau emang peringkat 4 kita bisa mempertahankan pace ini sampai Januari aja, gue rasa peringkat 4 sih udah dari tangan kita sih gitu. Oke, sekarang kita tahu semua bahwa Ibra sama Alexis cedera nih. Minggu besok kita ketemu Fiorentina gitu. Nah, Dian lagi mungkin seberapa optimis untuk laga besok kita bakal menang lagi menurut kalian? Oh, gue sih masih optimis ya, karena Fiorentina juga masih masa transisi kan ya, dan performa timnya juga lagi jeblok-jeblok banget lah. Fiorentina masih menjadi tim yang digadang-gadang akan berbicara banyak, tapi mengecewakan dari beberapa musim yang lalu. Yes, ya sekarang juga ya Prandelli udah bisa apa sih sekarang gitu, maksud gue ngasih ngandelin Ribery, Callejon, atau Bonaventura gitu kan sekarang gitu, dan mereka juga nggak punya striker yang bagus-bagus amat, dan paling ya stroke aja gitu kan. Gue sih masih yakin menang ya, walaupun ya skornya tipis dan nggak ada Ibra, nggak ada Saelemaekers, gue rasa masih bisa lah, karena ya di atas kertas juga di atas kertas kita di atas, kita juga di atas. Terus secara mental juga kita yang lagi naik gitu, mereka yang justru lebih butuh kemenangan dan akan lebih, gua rasa akan mudah melakukan kesalahan sih kayak gitu. Jadi gue yakin menang Milan Fiorentina, apalagi main home lagi ya. Yes, betul, walaupun gak berasa banget sih sekarang sebenarnya. Oke, lebih lu ngelihat lawan Fiorentina tanpa Ibra, siapa ini kira-kira yang akan gantiin? Rebic kah atau langsung Colombo kah? Atau Leo kayaknya masih belum bisa juga ya. Leo 2 minggu kayaknya ya. Absen. Kalau gue sih Alexis 2 minggu, Ibra 10 hari. Ya gimana Kang? Suara lu kecil Kang. Kalau gue sih belum makan. Pasti Rebic yang jadi striker. Rebic mainin. Yang sebagai utama. Cuman PR-nya itu selama 8 pekan ini Milan kalau Milan kebobolan, Milan hasil akhirnya kalau nggak imbang ya kalah. Kebanyakan kan Milan menang di partai. Milan kan belum kalah, musim ini belum kalah. Oh iya, sorry. Kalau lawan Lille kan gitu kan, udah kebobolan, dia nggak bisa balas. Ya. Contoh kayak lawan Verona, dia kebobolan dulu, hasil akhirnya imbang kan gitu. Nah yang gue takutin jangan sampai kebobolan dulu gitu.
Karena udah ada buktinya bahwa Milan belum bisa comeback gitu, nggak kayak musim sebelumnya gitu Pak. Gitu aja sih. Soalnya kan apalagi sekarang tanpa Ibra juga kan, tanpa Alexis gitu. Gitu aja. Kalau gue sih, sorry Pak, kalau gue nggak terlalu khawatir sih nggak ada Ibra juga, karena kita udah sempet nggak ada Ibra gara-gara dia corona. Nggak tahu kenapa. Jadi maksud gue di media gitu kan bilang Milan bakal balik lagi nih karena nggak ada Ibra gitu. Rasanya Ibra juga udah pernah absen 2 minggu gitu gara-gara corona, dan ya Milan baik-baik aja walaupun ya emang ada catatannya, lawannya memang nggak terlalu berat gitu kan, lawannya Proton, Bologna, terus satu lagi siapa, Parma ya kalau nggak salah ya. Bukan, Spezia. Spezia, yes. Nah, baru kan balik lagi pas lawan Inter kan, yes. Nah, menurut gua iya memang mungkin benar kata Waripal, mengurangi setengah kekuatan Milan gitu kan, tapi kadang-kadang Hakan itu kelihatan lebih lepas kalau nggak ada Ibra, nggak tahu kenapa gitu, lebih enjoy mainnya dan lebih taktis sama teman-teman yang lain gitu, dan itu kan di laga-laga Europa League kan Hakan kayak gitu kan, nggak ditemenin Ibra dia kayak gitu kan, dan maksud gue ya nggak bermaksud sombong gitu, tapi sebenarnya kita udah pernah gitu 2 minggu nggak ada Ibra, 2 minggu lebih bahkan nggak ada Ibra, tapi kita masih baik-baik aja gitu. Jadi gue rasa ya memang mempengaruhi, tapi ya nggak sepengaruh itu. Gue sih malah lebih takut kita kehilangan Kessie, Benacer, sama Kier gitu doang. Kayak kemarin pas tahu Kier hamstring gara-gara motong crossing, keren banget kan itu. Iya, itu gue udah pas nonton, aduh anjir dah kebobolan, dan untungnya sih masih bisa main gitu, dan emang mainnya bagus banget kan. Jadi ya poin pentingnya sih ada di 3 orang itu sih, kalau sama Donnarumma ya. Gue sangat kasihan sih Donnarumma, gara-gara semua pemain Milan sebenarnya kasihan gara-gara Ibra, semuanya sorotnya Ibra gitu, padahal semua pemain Milan level naik 2 gitu kan, termasuk Piolinya gitu kan, Donnarumma apalagi gitu kan. Kemarin kan berapa kali tuh dia nepis saving gila emang. Yes, apalagi yang Petakna tuh kampret kan gara-gara dia nepis kita nyerang gol kan, itu langsung serangan balik di menit 90 loh, itu 90 plus gitu. Jadi gue nggak terlalu khawatir lah nggak ada Ibra gitu, masih bisa lah Milan berbicara banyak. Siap. Prediksi berapa kan? 3-1 sih kok kata gue. 2-1. 3-1 sama itu nggak tipis itu mah. Iya 3-1 lah. Tapi kebobolan sih masih. Masih ada Roma kali. Pertanyaan yang gue tanyain ke Robi itu, siapa yang gantiin Ibra? Rebika? Yan? Rebik. Oke deh. Dian, terakhir closing ada yang mau disampaikan, Yan? Sampai apa, Pak? Hah? Apa ya? Jangan lupa mandi. Jaga jarak. Oke deh. Closing apa nggak usah, doa aja. Ya udah, nonton aja lah. Pokoknya doain Milan menang terus deh. Pokoknya ya gitu kan. Abis lawan Fiorentina lawan apa ya? Genoa ya? Sassuolo ya? Belum. Sassuolo 20 Desember Sassuolo. Iya, masih lama. Sassuolo itu masih lama. Gitu. Oke deh. Ya, kayak gitu. Oke. Makasih teman-teman semua. Ya, sudah menyempatkan malam-malam kita rekaman nih. Ya, udah pada ngantuk-ngantuk. Mungkin tuh udah kelihatan banget. Di sono kayaknya udah jam 2 pagi ya, di Balikpapan ya. Gila, jam 2 pagi. Bedanya banyak banget. Oke deh, ya terima kasih Balikpapan. Ya, sama-sama. Di Sukabumi dan dari Depok. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Milanisti Indonesia, Buletin Milanello. Kita hadir sudah di episode ke-19. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Alhamdulillah udah 3.500 subscriber. Ada peningkatan 2.000 dari mulai kita tim Buletin Milanello mulai jalan. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.